kepala 5 begitu ya. Ya. Amin-amin sehat gitu ya, karena memang tadi ya balik lagi ya, karena ibu saya juga mengajarkan makan sehat, itu hal yang sebetulnya bukan sesuatu yang baru sih, Iya, iya. tapi sesuatu yang eh, tidak baru ini. Mm-mm. The problem is always execution kan. Betul, betul. Jadi sebetulnya pengaruh besar kalau dilihat perjalanan ibu sampai sekarang bisa, ya kalau kita katakan ibu sudah cukup berhasil ya, artinya bukan cukup berhasil, sudah sukses lah ya di puncak. Amin, Begitu. doanya Pak Hari. Ya. Jadi peran ibu sangat penting menurut Bu Puspita ya. Sebetulnya peran keluarga ya. Ya, keluarga ya. Peran keluarga artinya Hmm. seorang ibu pasti didampingi suaminya gitu ya. Dan Ya. bagaimana membangun kultur of excellence itu seharusnya sudah diterapkan ketika sekarang kan dalam bekerja begitu kan pasti semua perusahaan akan bicara culture to be Hmm. to achieve high performance atau Hmm. productivity begitu kan. Betul. Nah, sebetulnya uh, itu sesuatu hal yang sudah terbiasa kalau kita memang sudah mempunyai kultur tersebut gitu. Oke. Boleh kita tahu gitu Bu, kan kadang-kadang gini, masa kecil itu bisa mempengaruhi kehidupan ke depan gitu, masa depan dia, ya kan? Jadi kita bisa mungkin kita bisa belajar mungkin dari sosok Ibu Puspita ini ya. Dari masa kecil, apakah kehidupan ibu tenang atau banyak gejolaknya? Terus bagaimana gitu dalam menghadapi semua dalam kehidupan gitu? Terus kalau boleh tahu, jadi ibu dulu tinggal di daerah mana ya? Masih apa dari di Jakarta atau masih di daerah, Bu, waktu itu? Di daerah Pak Hari, di daerah Oh, itu oke. ayah saya. Oke. Ya, kalau bicara enak-enak terus nggak sih? Menurut saya dari sisi mana kita ngelihatnya gitu ya, cuy. Oke, oke. Ini senang sekali ini. Makin ke dalam kalau begitu. Makin ke dalam ya. Iya. Eh, ya, terus terang tadi yang sudah saya sampaikan, saya juga sangat respect sekali to my mom and also my daddy gitu ya. Hmm. Karena beliau-beliau lah yang membuat kita tuh sekeluarga yang punya struggle gitu ya, walaupun Hmm. walaupun nggak sebesar artinya ya kita kecukupan gitu ya, cukup ya Pak Hari ya, Oke, baik. tetapi kan dunia persaingan itu kan everywhere sebetulnya ya. Iya, Ya, iya. jadi namanya masa kecil gitu ya, selalu comparing gitu biasa kan ya. Iya, biasa. Nah, dulu belum artinya pembelajaran itu belum seperti sekarang ya, tapi saya salut sekali orang tua saya tuh bisa yang Hmm. menanamkan hal-hal value yang positif dan kita bisa Hmm. mengikutinya dan only listen to our parents gitu ya, Hmm. kasarnya gitu ya, walaupun luar biasa juga ya waktu kita kecil gitu ya. Nah itu uh, menurut saya keluarga itu sangat uh, berarti sekali untuk pertumbuhan tumbuh kembang seseorang. Gitu ya. Gitu. Bukan berarti kebetulan kami juga di keluarga bukan berarti nggak ada perjuangan, ada banyak lah gitu. Hmm. Tetapi uh, selalu kita bisa overcome gitu ya, Ya. karena kita selalu melihatnya dari sisi yang positif gitu. Hmm. Jadi teman-teman harus terus positif. Iya, 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 iya. Jadi Mudah dan disampaikan ya kan, ya. tetapi tidak perlu komitmen, perlu ketekunan, perlu Hmm. kegigihan, Hmm. perlu konsistensi Iya, untuk iya. bisa mengeksekusi itu gitu. Iya, iya. Tapi pasti kita bisa Iya. Oke. kan? Bagus, luar biasa ini Bu. Nah mungkin yang kita mau tahu nih Ibu tadi kan awal bilang ada cita-cita pertama jadi dokter, terus kemudian nggak jadi, Kawan ya. kecewa kayak gitu, kecewa begitu ya Bu. Tapi bagaimana Ibu bisa ngatasi kok akhirnya oh ya udah saya harus jalan, udah ini nggak diterima, saya tetap ke sini karena ada orang, sebagian orang di luar sana gitu Bu, mereka ketika dia mau dapatkan sesuatu dan kemudian dia tidak bisa peroleh, akhirnya dia merasa akhirnya dia menyesali dan mungkin nggak mau beranjak lagi gitu, ya kan? Nggak mau bangkit untuk sesuatu. Ah ya, saya kalau andai kata ini nggak bisa, ya sudah saya coba yang lain gitu kan?
Nah, kadang-kadang ada orang hal yang mungkin sebegini nggak bisa terfikirkan oleh mereka, gitu Bu. Iya, iya, Nah, betul, betul. kalau kira-kira Ibu bagaimana bisa punya change mind seperti gitu, Mbak? Apa memang dasarnya pendidikan dari keluarga sangat berperan penting gitu, Bu? Saya rasa kembali lagi ke mindset, walaupun dulu kita nggak pernah bicara itu mindset ya, kita nggak ngerti Betul. lah masalah mindset dulu gitu ya. Iya. Tapi sudah ditanamkan sama orang tua itu kalau, walaupun sekarang saya selalu mengingatkan tuh everybody gitu Pak Hari dan Hmm. teman-teman, uh, begin with end in mind ya, Stephen Covey ya. Jadi Hmm. melakukan sesuatu itu kembali kepada dimulai dari hasil akhirnya apa gitu kan, Hmm. ya kan. Uh, Begin with end in mind. Itu salah Hmm. satu habit dari Stephen Covey ya. Coffee, ya betul. Ya. Mm-mm. Jadi hasil yang akan kita sampaikan itu apa? Nah, kenapa saya waktu itu pengen jadi dokter? Pada waktu itu, Pak Hari, as you know Hmm. kan, dan Hmm. teman-teman semuanya, kalau jadi dokter itu harus pinter gitu ya. Waktu Iya, itu ya, betul iya, nggak? betul. Semua orang pinter pengen jadi dokter. Terus juga kadang-kadang jadi dokter gitu ya waktu itu ya. Hmm. Betul. Eh, Nah, kebetulan saya punya punya talent gitu ya, punya anugerah, thanks God, alhamdulillah tuh selalu juara kelas gitu ceritanya. Hmm. Jadi, wah nih pasti jadi dokter dong gitu ya, kesannya gitu ya. Betul. Namun karena kami tidak, artinya orang tua saya itu tidak begitu uh, mengerti dunia persaingan di perguruan tinggi negeri begitu ya. Hmm. Jadi oke aja saya pilih perguruan kedokteran di Gajah Mada dan di Universitas Indonesia itu kan benar-benar top ranking yang luar biasa gitu ya. Betul. Sulit masuk sana ya, Bu. Sekali dan kebetulan pada saat itu walaupun saya tidak overconfidence tetapi saya merasa punya capacity karena saya juga di SMA teladan gitu ya. Hmm. Jadi SMA yang sudah kesaring di Yogyakarta. Nah, eh, tapi ternyata tidak lolos dan eh, pastilah kecewa gitu ya. Padahal saya sudah merasa, wah saya tuh cita-citanya misinya bagus loh, karena ketika Hmm. saya jadi dokter, saya bisa ke pulau-pulau terpencil dan saya bisa, Hmm. karena saya suka menyanyi dan suka menari. Oh, luar biasa ya. Jadi dulu Hmm. tuh saya sering bikin tarian Pak Hari gitu, Oh, gitu. sering bikin Bisa tarian, terus menari ya. nyanyi gitu. Jadi saya berpikir nanti setelah saya usai praktek kedokteran, saya bisa ngajarin anak-anak di situ untuk menyanyi dan menari, gitu ya. Hmm. Wow, cita-citanya luar biasa ya. Iya, luar biasa ya. Oke. Nah, jadi ini Bu Tapi kalau nggak saya jadi gitu. Jadi nggak jadi akhirnya ya. saya kecewa, tetapi ya balik lagi. My parents is my hero, gitu ya. Hmm. Ayah saya bilang nggak masalah. Jadi saya kalau ngomong begitu saya udah pengen nangis ya. Ayah Hmm. saya bilang apapun yang terjadi, kamu tetap putri kebanggaan Bapak gitu. Hmm. Itu pasti yang sampai sekarang. Luar biasa ya. Itu yang membuat Pengaruh. saya wow. Jadi artinya kasih sayang ke saya itu tanpa syarat gitu ya. Iya, iya, iya. Dan akhirnya saya berjanji untuk, karena itu kan saya pada waktu itu merasa pengen jadi kebanggaan gitu ya. Hmm. Tapi nggak keterima, terus saya janji untuk tahun depan saya akan ngulang gitu. Hmm. Tapi setelah tahun depan, terus saya bilang nggak apa-apa, eh, nggak masalah. Toh menjadi tadi begin with end in mind. Hmm. Ketika kita tujuannya nanti bermanfaat buat orang lain gitu ya, memberi sesuatu yang orang lain itu belum bisa atau mendukung orang lain atau kita ya menjadi apa ya memberikan sesuatu potensi yang kita berikan untuk orang lain itu bisa lebih Ya, lift up gitu ya. ya. Itu toh kamu bisa di mana aja karena kan Hmm. orang tua saya ngelihat eh, apa mungkin the way I'm doing gitu ya, ada aja yang saya kerjakan gitu. Bahkan Hmm. waktu masa kecil tuh saya suka bikin kartu sendiri, terus saya Hmm. jual, Oh, gitu. terus uangnya tuh masih bisa saya berikan ke orang yang
membutuhkan gitu ya. Iya, iya. Jadi orang tua saya percaya kalau saya bisa menjadi seseorang yang lebih berarti dan bermanfaat untuk orang lain, apapun yang saya artinya apapun sekolah saya gitu. Dan apakah Ya kalau akhirnya nggak saya jadi deh, nggak jadi mengulang karena ya, jadi yang penting pokoknya bisa bermanfaat lah ya, artinya mau jalan yang lain. Oke, jadi kalau saya melihat dari apa yang Ibu ini, kelihatannya Ibu sangat begitu punya kesan tersendiri terhadap ayah gitu ya. Dan kalau boleh saya katakan simpulkan, apakah peran ayah itu sehingga begitu kuat sehingga mendorong Ibu sampai akhirnya jadi maju? Kalau saya lihat dari riwayat pekerjaan Ibu nih ya, begitu lulus Ibu masuk jadi seorang eksekutif ya di advertising, kemudian dia di corporate ini kepala advertising di BCA ya, kantor pusat. Lalu naik ringkat lagi jadi promotion manager. Pak Hari jangan dibaca semua deh. Nggak apa-apa Bu. Jadi biar orang tahu juga Jangan ini. ah. Oke, di era Mobitel ya. Kemudian di Wah, itu asisten saya Satelindo. ngasihnya lengkap ya. Ya, lengkap ini sekali. Jadi kemudian wah, ini Waduh. sampai akhirnya tinggi ya. Jadi akhirnya di juga Head of Marketing pasca sarjana Universitas Harapan, Pelita Harapan. Dan pernah jadi General Manager di John Robert Power ya, Bu ya. Wah, emang luar biasa. Nah, kira-kira begini perjalanan karir Ibu yang begitu hebat, luar biasa. Apa yang mendorong Ibu sehingga bisa mencapai seperti di titik sekarang ini, Bu? Sekarang memiliki bisnis, Ibu juga sebagai seorang Ya, istri, aduh, saya juga belum apa peran. Pak Hari. Waduh, Ibu Pak Hari ini lihatnya belum. membuat saya tersanjung ini ya Oh, teman-teman. kan saya melihat dari bacaan ya dari CV-nya Ibu ini. Ya, jadi Ibu sebagai seorang istri, punya anak ya, harus melayani suami. Nah, ini sesuai topik yang Ibu beri ini apa? Topik kita malam Oh, hari ini nih. oh gitu. Iya, Saya jadi malah nggak peran. baca loh itu karena saking rigidnya saya hari ini. Saya tadi tanya sama Mbak Amanda, asisten saya ini Iya. aku ditanyain apa ya nanti ya. Tapi terus aku udah send ke Ibu. Tapi saya saking nggak sempet saya baca. Aduh, pokoknya yakin Oh, aja. oke. Ya kita untung bincang-bincang aja, Bu. Cuma Ya, hanya oke. bagaimana bisa nanti Ibu bisa ya kita belajar untuk menginspirasi kita membantu banyak orang dengan kualitas sehingga Ibu bisa begitu sukses gitu, Bu. Ya. Oke, Hari ini kebetulan datang, oh iya, saya ini ada Dokter Megawati, dosen dari Untar kalau tidak salah. Selamat malam, Bu. Dokter Megawati. selamat malam, Iya. Ibu Dokter Megawati. Oke, Ya. tadi pertanyaannya adalah ayah, seorang ayah begitu Ya, ya? begitu sangat ya kelihatannya begitu sangat berkesan ya di dalam kehidupan Ibu. Nah, apakah peran dari ayah ini yang mendorong Ibu sampai akhirnya terus bisa maju gitu loh dalam Ya. kehidupan ini? Saya percaya saya menjadi seperti ini pasti dorongan orang tua ya. Jadi orang tua itu ada ayah sama ibu. Pastinya ada porsi-porsi tertentu mana yang saya merasa ayah saya berperan dan mana yang saya merasa ibu saya berperan. Biasanya begitu Pak Hari ya. Iya. Nah, saya melihat memang partnership-nya orang tua saya itu memang saya angkat topi luar biasa deh. Luar biasa. Jadi sebagai pendidik ibu saya luar biasa. Tapi sebagai seorang figur, ayah saya memang seorang leader gitu ya di dalam keluarga. Yang mungkin sedikit bicara tapi actionable dan role model yang sungguh-sungguh. Jadi kalau saya bicara, kalau saya ceritakan pasti saya tuh sudah berpulang ya. Jadinya saya selalu sampai sekarang pun ingin membahagiakan dengan apa yang saya berikan. Gitu ya. Karena karena ya beliau sangat saya sangat bisa merasakan leadershipnya beliau. Gitu. Jadi sangat inspiratif sih bagi kami anak-anaknya. Iya. Oke. Jadi kalau Pak Hari tanya mana yang lebih berarti ya menurut saya justru partnership orang tua saya itu yang sangat signifikan ya untuk mendidik anak-anaknya. Namun tentu saja Pak Hari kan untuk sesuatu hal yang sama pasti tergantung pribadinya apakah bisa meng-capture itu secara optimal atau tidak gitu kan ya. Jadi sama saja dengan
pelajaran yang sama mungkin ada orang yang bisa meng-capture dengan 100%, tapi ada juga yang tidak. Kembali lagi kepada learning capacity-nya seseorang gitu ya. Yeah. Dan sekarang lebih dari 10 tahun saya bergelut di bidang peningkatan kapasitas SDM, baik di corporate maupun di kementerian, di masyarakat. Itu saya melihat di lapangan bahwa learning capacity itu memang setiap orang itu berbeda-beda. Di sini ada motivasi untuk menjadi pembelajar, gitu ya. Ya tadi kata kuncinya Pak Hari, cara walaupun sekarang era digital, semuanya bisa digitalisasi, semuanya bisa otomatisasi, tetapi tentang kegigihan, ketekunan, jiwa yang pembelajar itu menurut saya tidak bisa berubah ya. Memang harus terus ada pada SDM kita dan pada kita semuanya. Ya termasuk bagaimana kita belajar untuk tetap produktif gitu ya, karena beberapa bulan ini saya lebih concern dan juga sangat cukup padat gitu sebetulnya untuk mendukung Indonesia lebih produktif. Karena produktivitas SDM Indonesia itu masih di bawah Vietnam. Oh, begitu. Kalau di bawah Singapura mungkin semuanya aware ya. Iya. Kita di bawah Vietnam dan di bawah Malaysia. Tetapi tantangan kita bersama adalah nggak usah kita kayak urut kacang begitu ya. Nanti kita melebihi Vietnam atau melebihi. Ya usah, tapi gimana caranya kita bisa lead secara global gitu kan. Itu kan saja cita-cita kita bersama. Nah, kalau menurut Bu Puspita ya, kita kira ini kan Indonesia ini sebetulnya bangsa sangat besar dan kita pernah berjaya pada masa-masa yang dulu ya. Seharusnya manusia, dan kalau boleh dikatakan saya juga menemukan banyak orang-orang kita yang sekolah di luar itu sebetulnya hebat-hebat gitu loh Bu. Pinter-pinter luar biasa gitu ya. Nah, apa sih yang bisa membuat kalau Ibu berkecimpung di dalam bidang pembinaan, pemberdayaan ini ya, produktivitas Indonesia saat ini yang menurut Ibu kurang berkembang, ini apa menurut Ibu penyebab dari semua itu? Saya percaya itu bukan satu penyebab ya Pak Hari. Bukan ya? Bukan hanya satu penyebabnya. Sama saja karena saya juga suka bertanam gitu ya, karena kata ibu saya kalau kita suka bertanam itu mengajarkan kesabaran gitu ya. Jadi saya di waktu senggang saya itu saya suka bertanam, suka mencintai bumi kalau kata-kata ya. Iya. Bahkan apa yang kita ambil dari bumi itu harus kita kembalikan gitu ya. Kalau kita menanam benih gitu kan, nah benih itu harus kita make sure tanahnya subur kan, ya kan. Terus harus disiram, harus kena matahari, ya kan. Jadi media tanamnya juga subur, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu basah. Nanti kalau terlalu basah akarnya jadi busuk, gitu kan. Nah, jadi kan banyak variabelnya. Nah, ketika benih itu tumbuh, kalau tadi kita relatekan dengan Stephen Covey, begin with end in mind. Kalau kita sudah menanam sesuatu, menanam benih cabai, ya harus berbuah cabai kan. Bahkan saya nggak menanam karena ekosistem begitu. Saya ada banyak sekali pohon cabai di rumah yang tumbuh lebat dan saya nggak suka cabai. Tapi ya jadi bermanfaat buat orang lain gitu ya. Petikin dong, terus ambil cabai silakan gitu. Jadi kalau benih itu di tanah yang subur dan dapat matahari cukup dan tidak artinya tanahnya juga bagus. Nah, karena saya juga penggerak green productivity, jadinya sampah organik itu bisa menjadi media tanam yang subur. Jadi pupuknya itu sampah organik dari dapur kita. Menurut Pak Hari, Bu Puspa nih repot amat sih ngurusin kayak gitu. Itu nggak sesuatu yang repot, itu sesuatu yang sangat simpel sebetulnya, tapi impactful gitu ya. Karena Indonesia itu negara
nomor 2 penghasil sampah. Itu sesuai dengan World Bank. Yeah. Nah, ketika kita bisa mencintai lingkungan kita dengan sampah dapur itu kita tanam kembali, nah itu ada cairan namanya biokompon ya dicipat-cipatin gitu, akhirnya dia bisa mengurai dengan cepat. Itu media tanamnya jadi subur gitu. Menyelamatkan juga Indonesia begitu ya. Bahkan saya lupa deh, asisten saya pernah cerita itu ada satu daerah itu waktu cabai mahal, semuanya nanam cabai di halamannya masing-masing, nggak risau. Ya kayak saya cabainya itu banyak banget di rumah. Jadi saya nggak terlalu pemakan cabai, tetapi ya jadi bermanfaat buat orang lain kan. Hanya karena dia tumbuh dan akhirnya dikasih pupuk sampah organik gitu kan. Jadi sebetulnya kembali lagi kan habit. Iya. Iya kan. Habit membelajar. Apa saja itu kita bisa lakukan sebetulnya dengan tadi culture of excellence gitu ya. Jadi bagaimana kita menjadi lebih baik lagi. Iya. Itu Pak Hari. Ya baik. Banyak hal deh yang harus kita benahi sebetulnya di dalam proses ini. Iya, betul. Nah, kalau Pak Hari tanya, sebenarnya masalahnya apa sih kok begitu? Ya banyak, nggak bisa sekolah, nggak bisa menyalahkan hanya sekolahnya, nggak bisa menyalahkan hanya keluarga, karena semuanya saling terkaitan ya. Sebuah ekosistem. Iya, baik. Ya, seperti itu. Nah, mungkin dari cerita Ibu sehingga ini menjadi satu inspirasi buat yang lain ketika mereka mendengarkan. Nah, mungkin kita tanyalah ke Ibu peran Ibu nih ya sebagai seorang istri, seorang ibu, terus Ibu juga menjalankan bisnis gitu ya, terus organisasi, wah banyak sekali gitu. Bagaimana cara Ibu bisa mengatur ini semua sehingga semua bisa berjalan baik gitu, Bu? Terima kasih Pak Hari, itu your word is prayer ya. Iya betul kan, saya melihatnya begitu. Kalau lihat dari CV Ibu itu begitu luar biasa soalnya. Kalau sebuah pohon bisa tumbuh subur kan berarti akarnya subur ya. Betul, ya. Filosofinya kita kembalikan kepada hal-hal yang sebetulnya nggak susah dimengerti. Nah, jadi akarnya kita harus subur agar kita bisa berbuah-buah gitu kan. Iya. Jadi artinya di dalam keluarga juga pasti saling mendukung. Nah, perempuan yang bisa punya peran atau punya kontribusi atau punya sesuatu karya itu pasti dengan dukungan keluarga kan. Nah, namun kita juga harus humble untuk terus mau dikoreksi atau mau dapat masukan feedback gitu ya. Misalnya, makanya saya sangat concern sekali juga ke women empowerment atau ketahanan keluarga, karena itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah achievement di luar. Kalau misalnya ya saya bersyukur sekali juga punya anak-anak yang sangat berprestasi, jadi nggak merepotkan gitu ya. Beruntung kalau gitu keluarganya ya Ibu ya. Amin. Nah, itu juga sesuatu yang harus kita pahami ketika pastinya teman-teman paham ya kapan anak-anak di golden time, dan juga kata-kata apa yang harus kita sampaikan ya. Semoga kita seorang ibu mempunyai kata-kata yang selalu inspiratif juga ya. Iya. Jadi kata-katanya juga harus efektif, begitu kan. Emosinya juga stabil, gitu-gitu ya. Itu penting sekali. Jadi kalau ditanya bagaimana ya kita harus bisa membangun diri kita sendiri gitu ya. Jadi lead ourselves gitu first. Jadi pertama perbaiki dulu lah ya, artinya dari diri sendiri ditingkatkan sehingga tahu bagaimana bersikap dan berperan pada posisi dan tempatnya masing-masing gitu ya Bu ya. Betul, karena kita nggak bisa sendirian kan. Untuk tadi bikin with end in mind. Kalau punya keluarga tujuannya apa? Iya. Tujuan hasil akhirnya apa dibicarakan sama pasangan. Gitu kan. Nah, kalau bicara sama pasangan,
saya punya komitmen kalau kita bertengkar itu sebelum matahari terbit kita harus selesai. Kalau bertengkarnya siang ya sebelum matahari terbenam harus selesai. Wah, luar biasa ini prinsipnya. Boleh dicoba ini kalau begitu. Itu harus supaya sebelum menikah harus begitu Pak Hari. Jadi jangan berlarut-larut gitu ya Bu ya. Iya dong, nanti nggak produktif kan. Oke, luar biasa. Jadi kalau bertengkarnya siang sebelum sore harus selesai. Kalau bertengkarnya malam sebelum matahari terbit harus selesai. Oke. Nah ini prinsip yang boleh dipakai juga nih teman-teman di sini dengarkan. Akhirnya jadi habit kan. Jadi sebetulnya successful itu begin with every success person selalu mulai dari habit sebetulnya. Ya, terus berkata-kata selalu harus positif. Walaupun kita sedang mungkin sometimes mentally mental kita juga sedang down gitu ya. Tapi selalu kita karena kita leader, karena kita seorang ibu yang di capture kata-katanya, ya kita selalu menyampaikannya endingnya harus positif gitu. Nah, jadi harus jadi communicator yang baik gitu ya. Kalau saya ngomong communicator, everybody can communicate gitu kan. Tapi how to be communicator butuh practice. Oke. Karena saya lelah karena capek banget gitu. Terus lagi peak sekali gitu, saya bilang I'm tiring, saya capek banget dan saya butuh break sebentar ya gitu. Jadi bicarakan. Tapi endingnya akan, but it will be okay very soon gitu. Jadi endingnya tuh harus positif. Jadi endingnya nggak boleh negatif gitu. Wah ini kita boleh belajar ini kalau gitu ya. Ya, terus kalau saya ngomong sama tim saya, misalnya, aduh ini saya sebetulnya ini nggak perlu begini, I'm not happy with this situation misalnya gitu. Tapi ini sebuah pembelajaran, kita belajar sama-sama ya untuk improve misalnya seperti itu. Tapi harus disampaikan kalau ini nggak baik, sesuatu yang tidak boleh terjadi karena memang itu mistakes gitu ya. Jadi nggak boleh kesalahan itu diulangi lagi. Tapi endingnya harus kita sama-sama belajar. Iya. Nah ini kan untuk menerapkan untuk menerapkan positif, berkata positif, apalagi kalau lagi kesel gitu, lagi sudah capek gitu kan nggak mudah itu ya. Tapi ibu bisa membawa gitu. Jadi hal yang penting sebetulnya kalau dari diri sendiri, mungkin kalau boleh saya tahu dari ibu, bagaimana itu ibu bisa mengatasi masalah seperti ini? Karena nggak semua orang mampu seperti ini tuh Bu. Jadi proses belajarnya bagaimana tuh Bu? Karena kan ketika jangan gitu dong Pak Hari ini, Bu. Pak Hari ini humble banget sih. Kan kita mau belajar, Bu. Belajar ya Pak Hari ini. Iya, kan kita justru mau belajar dari ibu gitu kan. Ibu bagaimana mengatasi suatu problem, masalah sehingga itu juga bisa mempengaruhi mungkin keluarga-keluarga Indonesia sehingga mereka jadi orang-orang yang menjadi lebih baik, akhirnya mempengaruhi negara ini jadi lebih baik gitu loh, Bu. Amin. Balik lagi ke hal yang positif Pak Hari, statementnya. A problem is challenge. Benar nggak? Oke. Ya kan? Betul. Kalau kita nggak dapet challenge, kita nggak naik kelas, gitu kan? Oke. Betul. Balik lagi ke growth mindset. Iya. Jadi melihatnya segala sesuatu itu dari growth mindset, gitu. Hanya tapi kembali lagi harus ada kegigihan, harus ada misalnya bagaimana saya mempertahankan kesehatan misalnya. Kesehatan itu artinya karena saya sering mengajar, terus saya sering harus coaching banyak orang atau seperti apa. Tentu saja saya juga harus berpenampilan fresh gitu kan. Iya. Ya mau nggak mau there's a price to pay for. Harus ada harga yang dibayar. Saya makan sehat, saya tidak makan jeroan, tidak terlalu banyak gorengan, gitu kan? Itu kan sesuatu yang keputusan gitu kan. Iya. Dan ketika kita bisa merubah habit kita dalam waktu 23 hari, akhirnya semuanya tuh jadi kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan. Nah, itu ya, makanya Ibu terlihat awet muda ya kalau gitu. Amin.
Pak Hari ini banyak menyanjung saya nih, saya nanti jadi pindah nih Pak Hari. Ya benar Bu, orang bilang pasti Ibu orang awet muda gitu kan, nggak tahu Iya, masih ini. nggak tahu anak saya sudah 25 tahun ya. Nah makanya Ya, gitu. jadi nggak ada sesuatu tanpa struggle gitu ya. Iya, Itu nggak ada. Jadi kita mau pilih yang mana gitu kan. betul Oh, kalau betul. kita sudah melewati beberapa perjuangan itu, akhirnya juga kita akan merasa more happy atau apa ya, merasa kita bisa berhasil melewatinya gitu kan. Baik baik. Nah mungkin satu So, pertanyaan yang ini buat kita menantang gitu, pengen tahu nih. waduh, deg-degan nih saya Pak Hari. Jangan Bu, pasti Ibu bisa tahu karena Ibu sudah melewati, saya yakin Ah, gitu kan. Kan pasti dalam sepanjang kehidupan Ibu, Ibu mengalami banyak kesulitan. Ya pasti ada lah mungkin Pak Hari. nah betul kan, makanya itu, nah ibu kan tetap bisa survive bahkan terus makin lama meningkat gitu. Kira-kira bagaimana cara ibu bisa mengatasi kesulitan itu, cara ngatasinya bagaimana Bu? Nah kita mau belajar ini Bu. Pak Hari, aduh, ini saya cerita dari mana? Aduh, Pak Hari, saya jadi malu nih ya. Iya, kan ibu sudah memang sudah buktikan ya dari tantangan karir, dari pertama malah jadi penyiar ya ibu ya, dari penyiar Ya televisi di itu Jogja. berkat ibu saya tuh. Ibu saya tuh, jadi Oh, ceritanya saya tuh dulu pemalu sekali Pak Hari. oke. Gak percaya ya? Oke, nggak percaya saya malah jadi trainer begini sekarang. Saya kalau melatih, jadi saya ini pelatih MC di Sekjen DPR gitu kan. Sampai sekarang saya Mm-mm. masih punya murid-murid yang masih Anggota eh, DPR, Bu. di kesekjenan gitu kan. Ya, Sekjen ya. jadi MC-MC tersebut juga dipakai ketika acara-acara kenegaraan gitu kan. Iya, iya. Nah, terus juga di Kementerian Pan-RB beberapa inilah gitu ya. Hmm. Selalu saya sampaikan itu ketika MC itu sebenarnya seperti kita bicara, seperti kita Hmm. menyanyi, bicara gitu. Yang paling penting Iya. tuh eh, apa ya, our inner inner strength dulu yang di on kan. Jadi apa ya? Jadi dari dalam potensi diri tapi diekspor keluar. Jadi Hmm. nggak ada sesuatu yang sulit sebetulnya. Hmm. Jadi membangun confidence itu harus pas gitu ya, nggak under juga nggak over gitu kan ya. Hmm. Jadi yang pas. Nah, terus saya cerita, dulu itu saya pemalu sekali. Jadi kalau melihat sekarang itu berproses kan. Tapi Iya. proses itu ya kita harus mau masuk dalam proses itu kan. Nah, jadi ceritanya begitulah. Jadi dulu saya pemalu sekali Pak Heri. Oh, begitu ya. Balik lagi, saya punya seorang ibu yang luar biasa, yang selalu mengatakan kamu tuh bisa, eh, mama bisa lihat kok, kamu tuh potensi. Memang saya suka nyanyi di kamar sendiri, Oh, ya. suka nari-nari di kamar sendiri gitu waktu itu. Hmm. Jadi ketika TVRI buka gitu, itu melawan 600 orang. Oh, 600 orang ya 600 orang dan saya yang berhasil. hmm. Oh, jadi penyiar di TVRI ya. Iya, di Wah. Jakarta waktu itu ya. Itu berproses juga ketika itu, saya ingat tuh kelas 4 SD saya sampai mau jatuh gitu ya di atas panggung. Hmm. Hmm, karena ibu saya mendorong saya untuk maju di apa, lomba deklamasi, tau kan deklamasi dulu Iya, orang iya. paham ya. Iya. Jadi saya Tuhanku dan Oh, saya luar menang biasa. gitu ya, aduh luar biasa. Oh, Tapi iya, saya iya. lihat ibu saya tuh lihat kok ini kekuatan saya waktu itu ya. Hmm. Jadi eh, apa ya, kegagalan demi kegagalan itu sebuah sebuah pembelajaran gitu kan. Jadi Hmm. tadi bertanya Pak Hari, gimana ya bisa menghadapi apa menghadapi Kesulitan. kegagalan. Ya, kegagalan. Kembali lagi growth mindset tadi Pak Hari ya teman-teman Oke. semuanya. Hmm. Sebetulnya kita paling pegang tadi, bikin with end in mind. Kita tuh Hmm. melakukan sesuatu, bahkan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita Hmm. kerjakan bersama tim kita, bersama Hmm. partner kita, itu harus membawa hasil, Hmm. harus bermanfaat gitu kan. Hmm. Nah itu Oke. kita sosialisasikan, kita komunikasikan, kita sampaikan secara clear Hmm. pada mereka semua. Hmm. Jadi kita punya frekuensi yang sama.
gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, eh, jadi bagaimana kalau kita menghadapi kesulitan, ya kita selalu melihatnya dari sisi yang nggak ada sesuatu yang proses itu tanpa challenge, makanya bukan kesulitan kan. Iya, iya. Gitu. Sebagai apa aja, sebagai orang tua kita ada saja gitu kan, Betul, walaupun anak-anak sudah in the right track, tapi ada saja gitu kan. betul. Iya, Nah, iya. bagaimana kita bicarakan? Hmm. Karena kita sudah sepakat bahwa eh, ya semuanya itu pasti ada challenge, ya kita Hmm. pasti akan bisa menyampaikan. Tapi menurut saya yang paling penting itu tadi ya, pemilihan kata-kata itu very important ya. Hmm. Misalnya eh, bangunlah kita, marilah kita membangun open communication gitu di mana kita Hmm. bekerja dan kita hidup gitu ya. Iya, iya. Tapi kembali lagi kita harus asertif menyampaikannya kan. Misalnya Hmm. kita lagi tidak suka, kita sampaikan ini mama nggak suka sekali deh. Kenapa begini? Misalnya kayak gitu. Kasih tahu mama dong, misalnya kayak gini. Ya mama masih sibuk sekali kan. Mama baca dong. Oke, sorry ya, mama nggak baca chatnya. Gitu loh. Jadi Hmm. nggak ada sesuatu, kita sepakat. Kita sepakat ya, nggak ada sesuatu yang tidak bisa kita bicarakan. Seperti Hmm. itu kan. Jadi Iya, iya, iya. communication is very important untuk Hmm. fondasi semua relationship dan membangun eh, di dalam keluarga ada tim, di dalam kantor ada Hmm. tim, di dalam organisasi ada tim, Betul, betul. Ya. everywhere kan ada tim itu. So how to build super team itu kita amin-amin semuanya bisa jadi good team members gitu kan. Hmm. Iya, iya, iya. Oke. Wah, luar Terima biasa. kasih Pak Hari, biasa aja, habis di luar. Iya, iya. Nah, jadi kalau begitu, apakah menurut Ibu satu tadi grow mindset salah satu fondasi dasar kalau kita mau katakan untuk orang bisa maju di dalam hidupnya? Menurut Ibu Puspita gimana kira-kira? Salah satu yes. Eh, Everything come from mindset, karena ketika kita bicara mindset, what we are thinking itu menyebabkan atau ber, berdampak atau hmm, menentukan what we are doing kan, hmm, betul nggak? iya, hmm, Misalnya pada saat saya umur 20-an gitu ya, 25, 26, eh, terus saya melihat seseorang yang saya adore sekali karena di usia 40 gitu dia eh, maksudnya beautiful, smart, dan big hmm, family gitu. iya, eh, saya datang ke dia gitu ya, hmm, eh, Mbak, apa sih resepnya gitu ya, misalnya kayak gitu. hmm, Oh kamu apa gini-gini, no aku serius nih, aku mau belajar. Nah terus semua poin-poinnya dia saya capture misalnya kayak gitu ya. hmm, Nah jadi kita udah punya kayak apa ya, kayak oh nanti aku bisa gitu juga gitu, gitu hmm, kan. Dan saya belajar betul gitu. Dan akhirnya I did gitu kan. hmm, Oh bisa ya ternyata. Jadi balik lagi ke habit kok gitu. habit ya. Balik lagi akan kembali lagi ke habit yang Hmm, ya pastinya coba kita lihat. Dan itu sering karena mungkin suatu ketika saya sibuk sekali gitu ya. Saya sibuk sekali. Terus saya ini biasa minum air air hangat gitu Pak Hari. ya, hmm, Air putih hangat. Nah tapi oke, karena ketika saya sibuk, saya tuh kurang minum gitu. ya, Jadi ketika saya kurang minum, saya minum sesuatu yang dingin dan itu manis, akhirnya keterusan loh, akhirnya hmm, keterusan. Jadi akhirnya eh, saya merasa saya butuh yang itu lagi. Terus saya akhirnya refleksi diri, wow, saya sudah 1 minggu nih kurang minum, kembali lagi ke healthy life gitu. hmm. Terus itu hal yang kecil aja saya harus serius gitu untuk stop. Terus saya balik lagi ke minum hangat, aduh nggak enak banget ya. Enak banget. Jadi apa ya, memulai sesuatu habit itu memang perlu apa ya, perlu perlu keseriusan, perlu Serius ya. perlu tadi we have to pay the price gitu. Hmm, Nah, tapi ketika saya kembali lagi gitu, saya udah bisa kembali lagi dalam hmm, waktu beberapa hari. Ah, itu enak sekali minum air hangat ya gitu, bisa menikmati hmm, gitu. gitu. Karena itu bagi saya penting sekali memang ya, untuk kulit, untuk apa namanya konsentrasi, untuk macam-macam Hmm, kan.
Iya, iya, iya. Itu penting sekali dan saya selalu minumnya hangat gitu. Hmm. Hal yang very simple kan, very Betul, very betul. simple gitu Betul, kan, betul, betul. simple sekali. Iya. Karena nanti hal yang bagaimana kita produktif itu kan waktu waktu itu kan cuma 24 jam ya Pak Hari ya teman-teman Betul. semuanya. Nah bagaimana kita membagi-baginya ya, usahakan kita itu selalu sehat. Hmm. Sehat kulitnya, sehat rambutnya, sehat semuanya gitu kan. Iya, Nah, iya. otomatis kita harus makan sehat, tidur cukup gitu kan, habit Iya. lagi gitu Betul, kan. Jadi betul. ketika kita bekerja, ya usahakan komunikasi kita sehat juga Iya. dengan tim kita, dengan pasangan kita, dengan partner kita, building trust gitu Iya, ya, iya. integritas gitu Iya, ya. iya. Nah, itu akan menjadi akar yang bagus yang tadi saya ilustrasikan. Kalau akarnya bagus, akhirnya tumbuhan itu akan Iya. akan Jadi bagus. subur, Iya, dan akan berbuah lebat gitu. betul. Oke. Nah, bangun akar yang sehat tadi. Iya, Gitu. iya. Nah, kalau Growth mindset balik lagi, iya. nggak bisa, kenapa nggak bisa? Pasti kita Hmm. bisa. In which area, in which thing yang kita tuh sulit gitu, gitu Hmm. kan? Oh, ya kita latihan di situ. Kita harus latihan terus gitu. Iya. Ya kayak tadi kan, saya dulu pemalu, tapi ternyata berproses, akhirnya saya bisa Hmm. dan malah istilahnya tuh saya mendapatkan sesuatu, artinya bisa hidup karena saya mengajar gitu kan, Hmm. jadi speaker atau seperti apa kan, nggak ada yang mengira gitu kan, Betul, nggak ada yang betul. mengira, tapi itu pasti tentu saja karena banyak yang mendukung pada saat proses-proses saya gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau saya banyak yang, artinya saya merasa bersyukur sekali banyak yang mendukung, oleh karena itu now is our time untuk dukung orang lain dong, gitu. Iya, betul, betul. Nah, ini memang satu hal pembelajaran yang mungkin artinya kita bisa mencontoh dari Ibu Puspita lah ya, yang sudah menjalankan belajar untuk selalu kepada habit yang baik, akhirnya mendorong kita akhirnya menjadi lebih baik dari akar yang tadi Ibu bilang, sehingga menjadi pohon yang berbuah dan jadi bagus. Nah, pertanyaannya mungkin begini, Bu Tapi saya Puspita. nggak sesempurna itu loh Pak Hari. Iya, I'm iya, still semua still learner. learner, betul, betul. Artinya minimal dari Ibu proses ini, Ibu sudah melewati tahap yang kita lihat kan sudah bisa melewati gitu. Nah, kita mau belajar dari pengalaman Ibu gitu kan, supaya bisa Amin. bisa yang lain juga ikut lebih baik gitu loh, Bu Puspita. Amin Pak Hari. Jadi gini, Bu, kan kadang-kadang orang tuh sudah tahu ya, misalkan udah tahu apa ya, rokok, jangan rokok lah, nanti saya dikomplain lagi. Ya, katakanlah Kayak tidur, pajak nanti Pak. iya, nanti saya dikomplain sama ini. Jadi katakanlah tidur itu nggak boleh malam larut sampai bergadang-gadang gitu kan, sehingga membuat proses kita metabolisme tubuh tidak bagus, dan kalau kita kurang tidur juga tidak bisa konsentrasi, bekerja juga. Tapi tetap orang nggak bisa merubah itu kan. Sulitnya untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang jadi dia sudah tahu bahwa itu salah gitu. Nah, sekarang kalau Ibu bisa kembali dari tadi Ibu bilang Ibu sudah 1 minggu ini makannya atau minumnya nggak pernah air hangat lagi nih, sudah minumnya yang lain-lain. Toh Ibu bisa kembali gitu kan. Nah, apa yang bisa mendorong Ibu sampai bisa balik ke situ tuh? Mindset apa gitu mungkin, atau apa yang dalam pemikiran Ibu sehingga kita Ya bisa tahu? tadi Pak Hari, Hmm. sebetulnya teorinya yang aku pegang itu nggak banyak ya, kayak bikin with end in mind gitu kan, Oke. ya kan, melakukan sesuatu itu end in mind-nya apa, Oke. endingnya apa. Nah, ini Karena poinnya. ini saya harus realize bahwa waktu saya sangat terbatas gitu Oke. kan. Iya. Nah, jadi usahakan saya tidak sakit. Amin, amin, amin. Iya, Gitu ya. sehat Bu. Saya Tidak pernah banyak yang sakit. doain. Ya. Saya doain. Nah, bagi saya karena profesi saya tidak boleh tidak jangan sakit gitu, tapi harus fresh gitu. Iya, iya, Gitu iya, kan. iya. Nah, tapi terus terang aja saya tidak bisa punya waktu yang apa ya, perawatan produk itu nggak ada waktu gitu. Jadi ya mau nggak mau harus habit makanan kan, pola makan dan pola tidur, pola hidup
lifestyle gitu kan. Betul, betul. Nah, growth mindset-nya juga begini Pak Hari. Misalnya, saya pernah belajar gitu ya. Belajar itu juga enggak, saya mau belajar gitu enggak, tapi suatu ketika saya baca. Saya baca ketika kita tidur, karena waktu itu saya pernah menjadi PR head di sebuah apa namanya international hospital gitu kan. Iya. Di situ saya banyak belajar tentang kesehatan, termasuk kesehatan regenerasi sel. Gitu. Jadi waktu itu kita akan buka beberapa cabang yang marketnya itu adalah orang-orang yang pengen tetap cantik begitu. Oke. Nah, ada regenerasi sel gitu. Nah, ketika kita tidur, sebetulnya itu regenerasi selnya itu terjadi. Saya lupa detailnya ya, karena padahal saya catat ya, tapi saya nggak hafal aja. Itu ketika jam 10, ketika jam 11 itu apa regenerasi sel apa, setengah 12 apa. Jadi tidur itu memang penting gitu untuk kesehatan. Kulit, rambut, semuanya itu. Jadi Tuhan itu begitu ajaib gitu ya menciptakan siklusnya itu, sehingga ketika kita bangun itu emang udah kembali bugar gitu. Nah itu ada masa-masanya, kalau tidak salah ya, mungkin detailnya itu more and less gitu ya, jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Iya, betul. Betul, Bu. Mungkin lebih tahu dari saya nih. Saya pun tahu, tapi maksudnya secara ini jam 11 mulai apa organ ginjal, terus mulai dengan ada kan? ada itu pembersihan, detok ginjal, detok hati, detok usus, ya. Dari jadi jam 11 sudah dimulai, sudah masuk tidur memang. Nah, dan itu saya terapkan di saya ketika saya itu tidur pules gitu ya. Itu bangun langsung on lagi kayak baterai alkalin gitu loh Pak Hari. Oh, iya. Tapi when saya itu begadang, kadang-kadang memang ada tuntutan laporan kegiatan, mengkoreksi macam-macam gitu ya, itu juga sempat gitu ya. Itu saya pasti next day-nya nggak produktif loh. Karena kurang tidur dan saya harus menyaurnya gitu ya. Nah, untuk saya yang sudah kepala 5 ini, saya kan harus memperhatikan kulit, rambut, macam-macam gitu ya, agar tidak butuh macam-macam begitu Pak Hari. Jadi ujung-ujungnya adalah balik lagi kan, muter aja gitu. Ujung-ujungnya adalah ya performance, ya juga produktif, tidak banyak pengeluaran gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita bisa memanage everything, akhirnya ya semuanya jadi more produktif gitu. Oke, luar biasa. Saya pun nggak nyangka kalau Ibu sudah kepala 5. Saya kelihatan Ibu kepala 4 masih gitu. Bapak jangan gitu dong. Bapak menyayangi saya sudah 10 kali, Bang Hari. Betul, Bu. Coba tanya yang teman-teman yang hadir di sini, Bu. Iya. Oke, kita sudah mau masuk di penghujung nih, Bu ya. Rasanya banyak yang mesti kita bicara ini kalau lihat nanti kita bisa ketemu lagi. Iya. Nah, jadi sekarang gini, Ibu. Iya, Ibu kan sudah mencapai, boleh dibilang satu kehidupan yang sudah puncak, sudah sukses, ya. Bukan nggak penting setengah abadnya gitu, Bu. Yang penting kan bermanfaatnya gitu kan. Nah, jadi Ibu sudah begitu, boleh dibilang sudah ada di puncak karir lah ya, sudah membantu bahkan ya membantu para UKM, ibu-ibu gitu ya, udah banyak hal yang dikerjakan. Sebetulnya kalau boleh tahu Bu, apa tujuan Ibu ke depan lagi gitu yang ingin dicapai? Bagi saya, ya sebelum tutup panggung ada saja yang harus kita berikan setiap hari ya. Dan leader always create other leaders kan. Oh, oke. Luar biasa. Iya. Jadi ya kita harus create other leaders tadi untuk legacy kita kan. Nah itu nggak akan bisa berhenti sampai seterusnya begitu. Jadi bukan sesuatu yang sulit sebetulnya. Ya justru perlu kolaborasi dengan berbagai pihak agar
lebih cepat kita mencetak banyak leaders. Akhirnya leaders ya, bukan manager. Leaders yang mereka bisa punya perbaikan-perbaikan dalam quality-nya. Betul. Banyak sekali di lapangan yang saya lihat itu kepentok-pentok begitu ya, karena mindset, karena juga lingkungan, karena banyaklah hari gitu. Itu kita harus bantu mereka, karena sebetulnya manusia itu aset. Ketika lahir sama, kupingnya 2, telinganya 2, matanya 2, kan sama itu semuanya. Betul. Semuanya itu sama. Nah, mulai berbeda ketika mulai masa puber gitu-gitu kan, mulai berbeda. Jadi lahirnya sama begitu. Tapi ketika sudah umur berapa ya, 10 tahun, belasan tahun, dan akhirnya hasilnya berbeda juga gitu kan. Nah, itu adalah kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk membangun, ya karena kita lahirnya harus terus melangkah, create other leaders gitu. Oke. Dan ya, jadi memang kalau saya boleh katakan, kita butuh macam sosok Ibu Puspita itu, supaya banyak ibu-ibu Indonesia ini seperti Bu Puspita gitu ya. Karena dari buku yang saya pelajari, sosok ibu itu memainkan peranan yang sangat penting bagi perkembangan anak. Anak itu bisa menjadi pemimpin atau bisa menjadi seorang figur yang luar biasa, itu peran ibu menentukan sekali itu, Bu. Katanya begitu. Jadi hari ini mendengar pembicaraan ibu, dibutuhkan artinya ya, apalagi ibu mau melahirkan pemimpin ya. Jadi ini luar biasa tekad yang tujuan yang ibu mau capai gitu. Pak Hari, signalnya agak hilang ya sebentar. Ataukah saya harus merubah jaringan ya sebentar? Enggak. Sekarang sudah kenceng. Ini sekarang saya lihat ibu punya saluran udah bagus. Tadi putus-putus ya. Oh, alright, oke. Ya. Jelas tadi Bu, saya katakan? Yang terakhir Pak Hari. Ya, jadi gini. Suaranya Pak Hari. Ya, menurut saya dari yang buku saya pelajari, peran ibu itu sangat menentukan bagi seorang anak itu jadi seorang pemimpin atau jadi orang hebat gitu. Jadi kita butuh sebetulnya sosok seperti Bu Puspita gitu yang menciptakan banyak-banyak ibu-ibu yang seperti Ibu Puspita gitu ya, yang bisa membuat jadi Indonesia jadi hebat ini sebetulnya. Waduh Pak Hari, jangan. Aduh, saya nggak bisa tidur nanti mimpi Betul Bu. Coba kalau kita lihat kisah dari Thomas Alva Edison. Ketika dia masih kecil, dia tidak dikeluarkan dari sekolah. Siapa yang peran yang paling penting? Ibunya gitu. Ibunya yang mengajarkan dia, akhirnya dia bisa menjadi seorang sosok pencipta yang luar biasa dalam kehidupannya. Jadi peran ibu ini sangat penting gitu Bu. Jadi kalau ibu punya tujuan itu sangat mulia ini bagi perkembangan kemajuan Indonesia sebetulnya Bu Puspita. Iya, sebetulnya seorang ibu itu sosok ibu tidak selalu kepada anak kandung ya Pak Hari. Iya, betul. Undang-undangnya tuh. Betul. Seorang kita, tapi kembali lagi saya yakin sekali seorang ibu bisa berperan lebih baik atau nyata atau penuh semangat atau memberikan sesuatu yang sangat signifikan ke masyarakat atau ke anak-anak bangsa kalau hidupmu juga di pasangan. Jadi ibunya harus bahagia gitu Pak Hari, betul nggak? Betul. Oke. Kalau ibunya bahagia pasti dia bisa giving more, and the more you get and then the more you give gitu kan. Iya, betul. Jadi mari kita sama-sama Pak Hari. Betul. Jadi generasi muda kita jadi global leaders gitu kan. Betul. Wah, luar biasa Bu Puspita. Pasti kita bisa sama-sama. Iya, betul. Ya, luar biasa malam hari ini kita dapatkan banyak pelajaran nih dari Bu Puspita ini ya. Aduh, saya pasti kalau jadi wawancara Pak Hari, saya banyak belajar di Pak Hari juga. Jadi sama-sama belajar kalau begitu, Bu. Ya, betul. Oke. Nah, jadi ini mungkin waktu jualah yang akan memisahkan kita. Sebetulnya masih banyak yang saya mau gali dari seorang Ibu Puspita ini ya. Kira-kira next time kita bisa lagi baik. Ada closing statement yang mungkin buat teman-teman mendengarkan hari ini bahkan ada yang sudah kasih rekomendasi betul
Ibu kepala 4 bahkan masih cantik dan segar, terpancar. Nah, itu loh, Bu. Nah, ada yang mengatakan Amin itu, Bu. doanya, Mbak. Ya. Ya, kira-kira closing statement-nya apa, Bu, untuk kita? Closing statement-nya ya. Marilah kita mempunyai mindset setiap hari lebih baik gitu ya, lebih baik dari hari ini dan minggu ini lebih baik dari minggu kemarin gitu kan ya, pasti kan sekali lagi begin with end in mind ya. Jadi hasil akhirnya itu seperti apa ya, hasil akhirnya lebih baik, generasi kita harus lebih baik, generasi penerus kita lebih baik dari kita gitu kan. Dia harus lebih baik, lebih produktif gitu. Tahun 2022 ini harus lebih baik daripada 2021. Ketika kita bicara lebih baik, otomatis usaha kita juga lebih konsisten, lebih gigih, lebih tekun. Tentu saja didukung kesehatan kita lebih sehat. Start from sehat mental tentu saja ya. Karena itu very significant untuk menjadi sehat jasmani dan produktif. Jadi closing statement-nya panjangan ya Pak Hari ya. Nggak apa-apa Bu. Ya. Begin with end in mind. Kita mulai dari berpikir hasil akhirnya mau seperti apa. Kalau kita punya keluarga, hasil akhirnya ya keluarga kita harus harmonis, harus bahagia, harus bisa menjadi manfaat juga buat keluarga lain. Pasti banyak sekali tantangan, tapi tantangan itu bisa dilalui bersama. Kalau kita punya usaha dengan satu misinya pasti bisa dicapai bersama-sama. Misinya harus bermanfaat dan harus growth gitu kan, harus bertumbuh. Jadi kembali lagi, milikilah mindset dimulai dari berpikir hasil akhirnya mau apa. Ya kan, Stephen Covey aja, pikir with end in mind. Dimulai dari hasil akhirnya kita mau apa. Kita mau seperti apa di usia 40, kita mau seperti apa di usia 50, di usia 60. Itu kita ditentukan dengan saat ini, apa yang kita katakan, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, gitu. Iya. Oke. Wah, luar biasa Bu Puspita. 1 jaman lebih Bapak, ini. Kita harus jadi berapa SKS luar biasa, ya. Baik. Terima kasih, luar biasa. Dan terus belajar kita Pak Hari. Iya. Terus belajar. Iya. Oke. Nah, terima kasih Bu Puspita. Hari ini kita dapatkan insight yang luar biasa dan luar biasa juga buat teman-teman yang mendengarkan juga nanti yang berikut ini nanti mereka lihat dari YouTube. Dan mudah-mudahan Bu Puspita selalu sehat dan tetap berperan untuk menciptakan banyak pemimpin-pemimpin ini bagi negeri kita di Indonesia untuk lebih maju nih Bu. Terima kasih. Nanti kan aku yang wawancara Pak Hari ya. boleh Bu. Ya, selalu sehat ya Bu ya, sehat, bahagia dan selalu sukses ya Bu. Iya, teman-teman juga optimis terus. Semua tantangan pasti kita bisa lewati. Jangan lupa tetap tekun, gigih, dan juga semangat selalu menjadi pembelajar. Gitu, baik, baik. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, dari sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian yang sudah kita dengarkan hari ini, perbincangan kita dari satu sosok ibu yang sangat begitu luar biasa. Beliau sudah begitu banyak aktivitas, tetap bisa melakukan sesuatu segalanya dengan baik. Dan kalau kita lihat adalah apa yang mendorong Ibu Puspita perjalanan hidup selalu menjadi maju ke depan adalah mulai dari akhir gitu, within in the mind gitu ya, akhir dari apa sih yang kita mau tuju, within in the mind. Jadi kalau dari Stephen Covey itu start with the end gitu ya, apa akhirnya gitu. Artinya kalau kita mau sampai hari ini kita hidup, kita jangan hanya kita sekedar jalanin hidup, tapi mungkin ketika kita mau tinggalkan hidup ini, apa yang orang lain kenang tentang diri kita. Itu yang paling penting begitu ya Bu ya. Apa yang orang ingin katakan tentang kita pada saat kita ada di gitu ya, pada saat kita tinggalkan kehidupan ini. Nah, itulah menjadi pelajaran sehingga kita selalu bergerak untuk maju di dalam kehidupan ini, membawa hidup kita selalu tumbuh, selalu lebih berkembang,
dan lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, itulah yang kita dapatkan malam hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan membawa kita naik kelas dalam kehidupan ini dan maju di dalam kehidupan ini. Terima kasih sekali lagi saya atas nama Gema Kebijaksanaan buat Ibu Puspita dan tim atas semua kontribusinya ya Bu malam hari ini yang luar biasa. Sama-sama Pak Hari, teman-teman semuanya. Never give up. Ya, terima kasih ya Pak kembali dan tentunya dengan tokoh-tokoh yang lain yang sama hebatnya gitu seperti Ibu Puspita malam hari ini. Pak Hari, saya nggak bisa tidur loh malam ini. Jangan Bu, Ibu harus tidur supaya makin cantik nanti Bu. Amin, doanya Pak Hari. Pak Hari sukses terus juga ya, teman-teman juga sukses terus, never give up. Iya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ya, ada Bu dosen kita, Bu Dr. Megawati, dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali. Mungkin Senin depan kita libur ya. Nanti berikut pengumuman berikut. Kita akan berjumpa. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam semuanya. Mari. Mari. Ya.